Halo guys, apa kabar hari ini? Cek, cek. Ayahnya. Tarikannya tombol KB kurang hiji. Arung saran. Si barang kan. Mana itu? Tarikan itu. Belum tarik nih 10. Respect. Kurang hiji. Kan kliknya. Tes. Tes. Halo. Suara ante, suara orang. Aman. Aman. Oke, sip. Ayah Gung, ayah. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman. Kemana Ramang? Teman-teman. Tunggu agak waktu euy. Tes. Au. Iya. Ibu nang saya itu. Tes. Saran. Ini itu demo tuh sih. Ngomong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Suara ante. Aya. Assalamualaikum. Anu orangnya salah sih? Aya apa? Ya. Aman, Pai. Siap. Thank you. Upai curiga ngumpulnya.
Aku kangen. Wah. Dulu anjing, gay. Tes upaya. Assalamualaikum. Saya tes upaya. Assalamualaikum. Orang selana jelaskan orang, euy. Ada Upay, ada Arif di Upay. Orang jelas teh. Cek. Kita mulai ya. Oh benar. Itu di mutu. Ada suaranya. Kita mulai ya supaya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jangan lupa pastikan namanya, nama profilnya, nama lengkap. Kemudian nanti seluruh anggota kelompok wajib menyalakan kamera ketika presentasi kelompok. Jadi pada saat kelompoknya tidak presentasi boleh dimatikan kameranya, tapi pada saat presentasi wajib dinyalakan untuk seluruh anggota kelompoknya. Kemudian speaker dinyalakan hanya ketika sedang presentasi dan akan bertanya atau menjawab pertanyaan. Kemudian nanti jika ingin mengajukan pertanyaan silakan klik tombol raise hand, ada di kolom chat, itu ada di more, nanti ada raise hand, atau sampaikan di kolom chat, atau nanti buka saja speakernya untuk bertanya langsung. Kemudian waktu presentasinya hanya 10 menit per kelompok, 5 menit presentasi dan 5 menit tanya jawab. Namun untuk tanya jawabnya itu saya undur untuk semua kelompok di akhir supaya lebih efektif waktunya. Jadi selama beberapa menit ke depan kita fokus di presentasi semua kelompok dulu. Baru nanti setelah semua kelompok presentasi baru sesi tanya jawab maksud saya. Kemudian penilaiannya seperti yang sudah saya sampaikan di e-learning, ada ketepatan analisis, ada penentuan populasi target, kemudian penentuan ukuran sampel, teknik sampling, kemudian metode pembentukan kuesioner, termasuk dari analisis yang digunakan dalam artikel yang dievaluasinya dan juga metode analisisnya. Kemudian kemampuan menguasai presentasi, kemampuan menjawab pertanyaan, dan ketepatan waktu. Jadi jangan sampai terlalu banyak yang dijelaskan, tetapi melebihi apa yang saya minta di soal kuisnya. Kemudian ini untuk nilai presentasinya juga sudah dibaca di learningnya. Ada nilai presentasi hari ini itu termasuk teori dan praktikum. Kemudian anggota yang tidak hadir, anggota kelompok yang hadir itu diberikan nilainya hanya 80% dari hasil presentasi kelompoknya. Kemudian tidak ada susulan presentasi atau kuis karena sekarang kita sulit untuk menentukan waktunya berhubung harus menggunakan online. Nah, untuk yang pertama kita mulai presentasinya dimulai dari kelompoknya Anissa. Ada kelompoknya Anissa? Kelompok Anissa ada? Ada, Bu. Silakan bisa share screen-nya nggak? Bisa. Harus dijadikan dulu host, Bu. Harus dijadikan dulu host, Bu. Sudah bisa? Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Anissa Sucianti Aulia Suganda dari kelompok 4. Dan ada teman saya Aldi Febriansah, Paujan Ismail, dan juga Muhammad Albi. Di sini kami akan mempresentasikan hasil evaluasi penerapan statistika pada sebuah artikel ilmiah.
Judul artikelnya yaitu pengukuran kualitas website Universitas Telkom menggunakan metode WebQual 4.0. Penulisnya yaitu Adi Purnama Kurniawan dengan tujuan penelitian untuk mengetahui kualitas website Universitas Telkom. Nah, untuk poin pertama, pada populasi target, pengukuran kualitas website Universitas Telkom ini menggunakan metode WebQual 4.0. Di sini populasi targetnya adalah seluruh user website Universitas Telkom Purwokerto dengan mengambil sampel menurut dosen dan mahasiswa. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aldi Febriansah. Nah, untuk teknik sampling, informasi pada artikel, teknik pengambilan sampel responden yang digunakan adalah simple random sampling, di mana dilakukan secara acak dengan hanya membedakan jenis jabatan atau status. Nah, sebaiknya untuk lebih memudahkan kita supaya tidak harus mengunjungi satu persatu alamatnya secara random, maka disarankan untuk menggunakan teknik systematic sampling agar lebih terurut sesuai dengan pengunjung websitenya. Untuk poin ukuran sampling, di sini informasi yang kami peroleh, pengumpulan data kualitas sebuah website dengan memisahkan 3 aspek, yaitu usability, information quality, dan interaction quality. Di sini ada beberapa kategori responden yang diinginkan oleh penelitian, seperti status civitas responden, dosen atau mahasiswa. Selanjutnya ini bisa dilihat di slide. Kemudian untuk penentuan jumlah populasi dosen dan mahasiswa menggunakan metode Slopin. Nah, untuk rumusnya bisa dilihat di slide. Di sini diketahui populasi dosen tetap di Universitas Telkom adalah 746. Untuk populasi mahasiswa 22.348. Sedangkan batas toleransi kesalahan yang diinginkannya itu adalah 10%. Maka jika di sini kita akan menentukan jumlah sampel dosen, N sama dengan 746, ini adalah populasi dosen, dibagi 1 ditambah 746 dikali 0,1 kuadrat. 0,1 ini adalah 10% dari batas toleransi kesalahan. Maka hasilnya adalah 88,17 dan dapat disimpulkan maka jumlah sampel yang diambil dari dosen adalah 88. Begitupun dengan perhitungan menentukan jumlah sampel mahasiswa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Paujan. Kuesioner yang dibentuk atau wawancara yang dilakukan. Informasi pada artikel, prosesnya dengan memberikan sejumlah angket atau kuesioner kepada 88 dosen dan 100 mahasiswa di Universitas Telkom. Responden harus menjawab 3 aspek utama pada kuesioner menggunakan pilihan penilaian menggunakan skala Likert 4 nilai yaitu STS sangat tidak setuju, TS tidak setuju, dan S setuju, dan SS sangat setuju. Kemudian slide berikutnya, pilihan ragu-ragu atau netral. Pada skala Likert dihilangkan karena jawaban dianggap tidak berpendapat. Sedangkan untuk mengukur kualitas website membutuhkan nilai pasti, seperti tabel 2 di bawah. STS sangat tidak setuju berbobot nilai 1. TS tidak setuju berbobot nilai 2. Setuju berbobot nilai 3, dan sangat setuju berbobot nilai 4. Kemudian slide selanjutnya adalah hasil perolehan jawaban kuesioner dosen dan mahasiswa. Bisa dilihat tabelnya. Selanjutnya yaitu hasil yang akan dipaparkan oleh Saudara Albi. Selanjutnya hasil analisis data yang diperoleh. Informasi pada artikel, dalam artikel total skor sudah dihitung. Setelah mendapatkan total skor untuk setiap pernyataan, selanjutnya melakukan interpretasi skor perhitungan. Sebelum hasil interpretasi skor dilakukan, kita harus menghitung terlebih dahulu skor tertinggi pilihan dengan rumus ya sama dengan skor tertinggi Likert dikali jumlah responden. Seperti pada nomor 1 interpretasi dosen, yaitu Y sama dengan 4. 4 adalah skor tertinggi dikali 88 yaitu jumlah responden dari dosen. Sama dengan 352 dan begitu juga dengan mahasiswa. Next. Setelah mendapatkan interpretasi dosen dan mahasiswa tadi, selanjutnya
kita mencari nilai interpretasi, yaitu dengan rumus indeks persen. Itu sama dengan total skor per Y, tadi jumlah interpretasi dosen yang dosen dan mahasiswa untuk mahasiswa dikali 100. Seperti contohnya tabel 3, itu total skor dosen untuk pernyataan ke 1.1 adalah 312. 312 dibagi dengan tadi jumlah interpretasi dosen yaitu 352 dikali 100 dan itu hasilnya adalah persen. Dan begitu juga yang lainnya sama dihitung seperti itu. Next. Selanjutnya ada tabel 4 yaitu nilai interpretasi setiap aspek. Jadi tadi nilai yang telah kita hitung itu kan ada contohnya usability dari dosen ada 9. Jadi ke 9 nilai itu diambil rata-ratanya yaitu ditambah semua langsung dibagi 9. Dan hasilnya seperti itu dosen 86,08% dan sama seperti yang lainnya. Setelah itu ada langkah terakhir yaitu menentukan kriteria dengan rumus interval sama dengan 100 per jumlah skor Likert. Itu ada interval sama dengan 100 per 4. 4 itu adalah jumlah skor Likert. Jadi 25 adalah intervalnya. Seperti dalam tabel 5, 0% sampai 24,99% ada kriterianya adalah sangat tidak setuju. 25% sampai 49,99% kriterianya tidak setuju. 50% sampai 74,99% kriterianya setuju. 75% sampai 100% kriterianya sangat setuju. Langsung ada tabel 5 yaitu hasil pengolahan. Seperti dosen di atas itu nilainya 86,08%. Yang mana dalam interval itu termasuk kriteria sangat setuju dan begitu juga yang lainnya. Next. Hal yang harus diperbaiki setelah kita menghitung kembali menggunakan rumus yang ini. Next. Nilai interpretasi dosen dan mahasiswa itu tidak sesuai dengan rumus yang dipakai. Jadi kita menghitung ulang semua yang otomatis akan merubah kepada hasilnya. Next. Untuk hasil yang baru yang kita peroleh itu seperti ini. Jadi berbeda. Contohnya seperti tabel 5 hasil pengolahan data. Tadi interaction quality dari dosen itu kriterianya setuju. Sekarang menjadi sangat setuju karena kesalahan penghitungan. Terus mahasiswa yang untuk nilai intervalnya sudah benar. Kemudian dari tabel 5 kita bisa simpulkan usability atau kemudahan dosen dan mahasiswa menyatakan tingkat kepuasannya dengan sangat setuju. Untuk information quality dosen dan mahasiswa pun sangat setuju. Untuk interaction quality dosen menyatakan sangat setuju dan mahasiswa setuju terhadap kualitas interaksi yang memudahkan pengguna. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Adapun kesimpulan di sini, dalam penganalisisan artikel tersebut harus diperbaiki karena tadi ternyata masih ada kesalahan dalam pengolahan data yang nantinya akan mempengaruhi dari hasil akhir. Apakah website tersebut dikatakan baik atau tidak? Mungkin hanya itu dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Anissa. Selanjutnya kelompoknya Zian. Nanti untuk yang ingin bertanya disimpan di akhir sesi ya. Kelompoknya Zian ada? Ada Bu, ada. Bisa share screen? Bu, host dulu Bu, jadi host dulu. Siapa yang mau share screen-nya? Zian Bu.
Zian. Enggak. Dari awal, Din. Ridwan tos ayah Ridwan. Maksud saya. Itu screen-nya, Zian? Masuknya? Tak acan. Itu Acan. screen sharing-nya tak acan. Entas masuk. Siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 8, adapun anggotanya ada Muhammad Eri, Ridwan Taufik Akbar, Muhammad Rifki Saifur Rahman, dan juga Jevan Safinia. Lalu kami menganalisis sebuah artikel yang berjudul Analisis Kualitas Layanan Website Universitas Hasanuddin dengan metode WebWall 4.0 modifikasi. Next. Kakak. Masuknya Kak. Maka untuk slide pertama dipresentasikan oleh Ridwan. Ya, saya akan menjelaskan informasi pada artikel. Berdasarkan tujuan hendak dicapai penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsi kuantitatif. Dengan mendekatkan survei populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terbagi ke dalam 4 fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi kuantitatif. Deskriptif kuantitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan suatu fenomena, peristiwa, gejala, dan kejadian yang terjadi secara aktual, sistematis, serta akurat. Selain angket, digunakan juga pedoman wawancara agar hasil penelitian lebih akurat. Evaluasi yang harus atau diperbaiki seluruh user website Universitas Hasanuddin karena menggunakan website tersebut tidak selalu mahasiswa, bisa juga para dosen. Saya akan menjelaskan website. Website bisa disebut juga web. Dapat diartikan suatu kumpulan halaman yang menampilkan berbagai macam informasi, teks, data, gambar, diam, ataupun gambar bergerak, data atau animasi, suara, video, maupun gabungan dari semuanya, baik yang sifat statis maupun dinamis. Contoh jenis website ada 3, yaitu website statis, website dinamis, website interaktif. Informasi pada artikel berdasarkan tujuan dan hendak dicapai dan keunggulan WebWall adalah dapat digunakan untuk menganalisis kualitas beberapa website, baik site internal ataupun central library, informasi sistem dan lain maupun website eksternal, website maskapai penerbangan dan e-banking, jual beli online dan lain-lain.
Oke, next. Evaluasi. Mangga Rizky. Nu mana Ri? Kak Rizky. Sampling. Kedengaran. Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai, penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan survei. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa Universitas Hasanuddin yang terbagi ke dalam 14 fakultas yang ada di Universitas Hasanuddin. Dalam penelitian ini, jumlah sampel ditetapkan sebanyak 140 responden. Untuk evaluasinya, tidak ada yang harus dievaluasi karena tidak ada data yang bisa kami ukur. Untuk teknik sampling, penentuan sampel tiap fakultas menggunakan teknik sampling random sampling. Untuk evaluasinya sebaiknya untuk lebih memudahkan kita agar tidak perlu mengunjungi secara satu persatu alamatnya secara acak, maka disarankan untuk memakai teknik sistem sampling agar lebih terurut sesuai dengan urutan pengunjung website. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kuesioner atau wawancara yang diperoleh. Untuk informasi pada artikel, data yang dikumpulkan adalah merupakan data primer yang diperoleh dari kuesioner yang diberikan kepada seluruh responden sebagai instrumen penelitian, juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelitian terdahulu. Lalu dari penelitian ini akan bergantung dari hasil uji validitas dan reliabilitasnya. Jika instrumen penelitian tidak valid atau dan reliable, maka dilakukan revisi instrumen. Data yang terkumpul akan diolah dalam teknik analisis uji beda, yang dimana akan diuji melalui di antara dua variabel yang ada, kemudian ini akan diuji untuk mengetahui perbedaan min antar dua kelompok tersebut. Dan kemudian untuk menganalisis hipotesis for important performance analysis untuk mengidentifikasikan faktor-faktor kinerja penting apa yang harus gitu. Dan ini akan menggunakan teknik IPA ini untuk menguji adakah kesenjangan atau gap antara harapan dengan persepsi dalam tingkat kualitas kinerja layanan website Universitas Hasanuddin ini. Untuk evaluasi atau hal yang harus diperbaiki, mungkin bisa dengan menggunakan teknik kuesioner langsung untuk mendapatkan data primer agar data penelitiannya itu valid dan reliable gitu. Oke, baik. Lalu untuk yang selanjutnya, hasil analisis dari data yang diperoleh. Dari artikel tersebut, kita mendapatkan informasi bahwa pengujian hipotesis yang diajukan dengan teknik uji beda T atau Paired Simple Test, hasil analisis terhadap keseluruhan hipotesis dalam penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi aktual dan harapan ideal dan masing-masing dimensi. Hal ini dibuktikan oleh nilai signifikan sebesar 0,000 atau kurang dari 0,05 yang menunjukkan perbedaan antara persepsi dan harapan mahasiswa terhadap kualitas layanan website adalah sangat signifikan. Lalu bisa dilihat dari hasil tabel tersebut, hasil dari uji hipotesis tersebut, maka semuanya itu jauh berbeda dari segi kualitas informasi, kualitas interaksi layanan, kualitas antar muka pengguna, dan juga kegunaan.
Lalu kesimpulan dari artikel yang kami analisis adalah ada hal yang harus diperbaiki, diantaranya terkait pemilihan teknik. Ada beberapa yang harus disesuaikan, salah satunya menggunakan teknik kuesioner agar lebih mudah juga. Selain lebih mudah, yang membuat website tersebut bisa mendapatkan masukan dari user. Lalu ada juga yang harus diperbaiki, di sana tidak dicantumkan data agar kami bisa menghitung. Di sana cuma memberikan data hasil sehingga kami tidak dapat menghitung. Lalu mungkin segitu. Kalau misalkan ada salah-salah kata dari kelompok kami, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Zian ya. Untuk yang ingin bertanya ke kelompoknya Zian, disiapkan juga untuk akhir sesi nanti. Selanjutnya kelompok Abdul Jalil, ada? Ada, Bu. Mangga. Bu, hadir, Bu. Siapa yang mau share screen-nya? Patul, Bu. Jalil. Ya, Patul. Patul. Patul atau Patul. Abdul Jalil? Patul, Bu. Patul, Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Abdul Jalil, Muhammad Rifki, dan Nafisa akan mempresentasikan tentang analisis kualitas website Lazada Indonesia berdasarkan web QuAL 4.0. Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh kualitas website Lazada berdasarkan web QuAL 4.0 di Ibu Kota Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk evaluasi kualitas website Lazada Indonesia di Kota Bandung dengan populasi targetnya user website Lazada di Kota Bandung dengan jumlah sampel 270 orang. Teknik sampling pada artikel ini menggunakan non-probability sampling kuota. Teknik ini jumlah populasi tidak diperhitungkan, akan tetapi diklasifikasikan dalam beberapa kelompok. Pengumpulan dilakukan langsung pada unit sampling. Setelah jatah terpenuhi, maka pengumpulan data dihentikan. Kekurangan teknik ini adalah jika sampel terlalu sedikit, maka tidak akan dapat mewakili populasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Abdul Jalil. Dan kuesioner yang dibentuk menggunakan metode web QuAL yang terdiri dari 3 variabel, yaitu variabel kegunaan, yang kedua informasi, yang kedua interaksi pelayanan. Dan untuk pertanyaan-pertanyaannya ada di sini. Lanjut. Next. Next. Ini jaringannya kurang stabil ini. Yang mana, Gil? Yang keempat, slide 4. Tadi udah kan? Udah. Nah, lanjut.
Ini kuesioner yang digunakannya menggunakan metode web qual ya. Yang terdiri dari 3 variabel. Yang pertama variabel kegunaan, yang kedua informasi, yang ketiga interaksi pelayanan. Dan untuk pertanyaannya ini pertama dari kegunaan, kemudahan untuk dioperasikan, dan lain-lain. Dari informasi juga, informasi yang dapat diperoleh apa itu kalangan tuh. Terus yang ketiga interaksi pelayanan, mempunyai reputasi yang baik dan lain. Lanjut. Lanjut nula yang lain tuh. Berikutnya akan dijelaskan oleh Rifki. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaringannya bagus tak? Tuh. Ya. Saya akan menjelaskan karakteristik responden. Karakteristik responden yaitu diagram, berbentuk diagram. Pertama, yang ke-1 jenis kelamin. Laki-laki yaitu 40%, perempuan 60%. Dan di segi usia yaitu 15 sampai 24 tahun 60%, 25 sampai 34 tahun 20%, 35 sampai 44 tahun 16%, dan 45 sampai ke atas 4%. Berdasarkan uang saku yaitu yang kurang lebih 7,5 juta 4%, 5 juta sampai 7 juta 499.900 10%, 2 juta 500 sampai 4 juta 28%, 1 juta sampai 2 juta 500 45%, dan kurang dari 1 juta 4%. Slide selanjutnya tuh. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafisa. Hasil analisis dari data yang diperoleh. Penilaian respon mengenai kualitas website Lajada Indonesia masuk dalam kategori baik dengan total skor rata-rata sebesar 6.542 dari skor ideal 9.900 atau dengan persentase sebesar 76,5%. Penilaian respon mengenai kepuasan penggunaan terhadap kualitas website Lajada Indonesia adalah sebesar 77,6% atau dengan skor sebesar 3.141 dari skor idealnya 4.050. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan penggunaan website Lajada Indonesia termasuk dalam kategori terbaik. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, variabel kualitas kegunaan memiliki pengaruh sebesar 19,4% terhadap kepuas pengguna. Lalu variabel kualitas informasi memiliki pengaruh sebesar 24% terhadap kepuasan pengguna, dan variabel kualitas memiliki layanan interaksi memiliki pengaruh sebesar 44% terhadap kepuasan pengguna. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap kepuasan pengguna adalah variabel kualitas layanan interaksi sebesar 44%.
Terima kasih. Cukup sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Abdul Jalil. Selanjutnya kelompok Santi. Santi ada? Ibu. Siapa yang mau share screen? Teddy Septian. Teddy Septian. Enggak. Iya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan bertemu lagi di pelajaran statistika dan probabilitas. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Antor, Mopi Nuristayeni, Santi, dan Teddy Septian. Pada kesempatan kali ini kita akan menjelaskan mengenai pengukuran kualitas website pemerintah Desa Jagalempeni menggunakan metode WebQual 4.0. Next. Poin-poin yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama tujuan penelitiannya, yang kedua populasi target, ketiga teknik ukuran, yang keempat kuesioner yang dibentuk, dan yang kelima hasil analisis. Apa sih tujuan dari analisis kali ini? Yang pertama yang dapat kita ambil dari analisis yaitu menyampaikan informasi desa, terus mempromosikan potensi daerah desa tersebut. Yang kedua, memberikan kemudahan layanan informasi dan administrasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menuju pemerintah desa yang government. Oke, untuk selanjutnya akan dibahas oleh Novin Krisnayani. Lalu apa harapan dari analisis selanjutnya? Mempermudah masyarakat yang berada di luar dan dalam desa memantau perkembangan dan kondisi yang terjadi di Desa Jagalempeni. Oke, untuk target kali ini, target dari pemerintah yaitu seluruh masyarakat Desa Jagalempeni. Nah, target ini kita dapatkan karena website ini untuk Desa Jagalempeni, untuk itu yang bisa menilai seluruh websitenya adalah seluruh masyarakat Desa Lempeni. Selanjutnya ukuran sampel. Adanya ukuran sampel melalui sebuah metode. Nah, metode apakah itu? Di sini kita menggunakan metode kualitatif. Oke, ATD apakah metode kualitatif tersebut? Metode pengukuran yang meneliti dan menggunakan survei
yang tekniknya menggunakan sampel Dan respon meneliti survei, menjalankan kuesioner, respon diambil menggunakan sampel dan respon dengan teknik random sampling. Metode pembentukan kuesioner yaitu menggunakan teknik random sampling yang dimana itu dari sampel telah terpilih, kemudian yang terpilih tersebut dipilih lagi hingga menjadi teknik random sampling. Next. Metode pembentukan kuesioner yaitu yang tadi teknik random sampling ya. Terus ada beberapa instrumen untuk menganalisis website ini. Yang pertama kualitas kegunaan atau usability quality. Yang kedua kualitas informasi. Yang ketiga kualitas interaksi layanan. Dan yang terakhir kualitas visual. Dari 4 instrumen yang digunakan dan 24 indikator untuk melakukan pengukuran kualitas website Desa Jaga Lempeni terhadap kepuasan penggunaan user Stratification. Itulah. Oke, untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Berdasarkan tabel di atas, di sini terdapat ada kualitas kegunaan, yaitu terdapat yang ada dalam tabel. Satu, penggunaan merasa mudah untuk belajar mengoperasikan. Kemudian interaksi penggunaan dengan website jelas dan dimengerti. Kemudian penggunaan merasakan mudah dan bernavigasi. Dan selanjutnya bisa dibaca ya. Kemudian ada kualitas informasi quality, kualitas interaksi layanan. Kemudian ada kualitas kegunaan, service information, dan kualitas visual. Selanjutnya kerangka pemikiran. Bisa dilihat dalam gambar 1 kerangka pemikiran yang ada dalam screen. Oke, untuk selanjutnya metodologi penelitian. Di sini ada 8 langkah dalam metode penelitian. Yang pertama menggunakan perumusan masalah dari penelitian. Yang selanjutnya apa, Tenopi? Penentuan variabel penelitian. Untuk yang ketiga, penyusunan kuesioner. Yang keempat, Atedi? Ada penyebaran kuesioner. Pengolahan data kuesioner. Kemudian ada pengujian validitas dan rehabilitasi, analisis statistik deskripsi, analisis hubungan antara variabel. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan rekomendasi. Oke, untuk selanjutnya, kuesioner yang dibentuk atau wawancara yang dilakukan yaitu menggunakan closed question. Diambil dan digunakan nantinya dijadikan menjadi statistik. Lalu setelah statistik nanti bisa menjadikan sebuah pertanyaan. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Teknopi. Skala Richter ada 5 poin. Yang pertama, sangat setuju, sangat tidak setuju. Yang kedua, tidak setuju. Yang ketiga, ragu-ragu. Yang keempat, setuju. Yang kelima, sangat setuju. Nah, untuk penilaian skala-skalanya, yaitu yang tadi, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, dan sangat setuju. Oke, populasi.
Populasinya 130 responden masyarakat Desa Jagalempeni. Nah, ini kita dapatkan dari website yang tertera di sana, tertuliskan 103 responden masyarakat Jagalempeni yang merespon penilaian dari website tersebut. Next, Atedi. Di sini ada tabel tentang uji validasi. Berdasarkan tabel di atas, bahwa si uji validasi terlihat hasilnya 24 butir indikator dinyatakan valid sehingga pengolahan data dapat dilanjutkan dengan seluruh 24 butir indikator. Kemudian ada uji reliabilitas. Nah, berdasarkan uji reliabilitas tersebut menyatakan bahwa 4 indikator, ada 4 indikator ya. Yang pertama itu ada usability quality, kemudian ada informasi quality, ada service interface quality, kemudian ada visual quality dinyatakan reliable. Analisis statik dan deskriptif akan dijelaskan oleh Nopi. Berdasarkan tabel 4, hasil dari analisis deskriptif diketahui bahwa 4 indikator penelitian yaitu usability quality, informasi quality, service interaction quality, visual quality memiliki nilai rata-rata yang terletak pada interval 3,5 kurang lebih kali kurang lebih 4,2 yang menunjukkan bahwa rata-rata responden setuju dengan pernyataan yang terdapat pada semua variabel rendah dari mean. Berdasarkan tabel 5, hasil uji reliability quality dengan user satisfaction atau BUM yaitu 2,513 dan sigma 0,013 memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya adalah hubungan antara informasi quality dengan user satisfaction atau kepuasan pengguna dengan nilai terhitung 5,538 dan sigma 0,00 dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan. Selanjutnya, visual quality dengan kepuasan pengguna dengan nilai terhitung 5,715 dan sigma 0,00 dinyatakan memiliki hubungan yang signifikan. Sedangkan service interaction dengan kepuasan pengguna dengan nilai terhitung negatif 0,060 dan sig 0,952 dinyatakan tidak memiliki hubungan yang signifikan. Oke, jadi kesimpulan dari pengukuran kualitas service pemerintah Jagalempeni menggunakan metode WebQual yaitu setiap masyarakat yang mewakili dari hasil tadi sampelnya 130 orang itu menyatakan bahwa website itu baik untuk digunakan dan mereka merasa bahwa web itu baik untuk menyampaikan sebuah informasi-informasi. Jadi informasi yang dapat diterima oleh setiap masyarakat yaitu bisa dilihat dari web itu dan mereka sangat setuju dengan hal tersebut. Selanjutnya 4 instrumen yang terdiri dari usability, information quality, service interaction, dan visual quality. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kelompoknya Santi. Selanjutnya kita lanjutkan ke kelompoknya Denny Anggara. Ada kelompoknya Denny? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Mau share screen-nya? Iya. Ya. Mangga.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan sebuah analisis yang kami analisis dari sebuah artikel. Sebelumnya saya akan menyebutkan anggota kelompok 1, yaitu ada Agung Gumelar, ada Deni Anggara, ada Devia Tiara Putri, dan ada Eris Ihwanul Muslim. Langsung saja kepada tujuan penelitian. Ini di sini ada, ini di sini ada judul, yaitu judulnya adalah penerapan metode WebQual 4 dan IPA dalam mengukur kualitas website Vlog PT Citra Surya Indonesia. Nah, di sini kita langsung saja kepada tujuan penelitian, yaitu tujuannya adalah mengetahui tingkat kualitas website berdasarkan persepsi pengguna terhadap kualitas aktual yang dirasakan dan kualitas ideal yang diharapkan. Maaf ya, ini ada typo sedikit. Kita analisis dulu kualitas aktual yang dirasakan, yaitu ditunjukkan melalui penilaian responden terhadap kinerja performance, sedangkan kalau kualitas harapan ideal itu ditunjukkan terhadap tingkat kepentingan performance. Di sini ada populasi target yang ditunjukkan bahwa pada artikel tersebut suatu keseluruhan PT Citra Surya Indonesia yang pegawainya itu ada 100 orang. Karena di situ kan pegawai, jadi populasinya hanya pegawai saja. Langsung ke teknik sampling. Di artikelnya hanya disebutkan menggunakan teknik sampling saja, tetapi saya baca di artikelnya lagi, maaf tidak dicantumkan, bahwa teknik samplingnya itu, si kuesionernya itu jadi menggunakan mewawancarai pegawai yang ada di tempat, jadi agar tidak, karena perlu biaya dan waktu juga, jadi menggunakan teknik sampling itu. Dan di sini ada sampel. Sampel itu jadi sebagian klien dari PT Citra Surya Indonesia atau pegawai dari PT Citra Surya Indonesia tersebut. Nah, dan di sini ada ukuran sampling yang akan dijelaskan oleh Deni Anggara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan ukuran sampling yang dimana menggunakan rumus Lopin. Itu N itu adalah jumlah minimum responden sama dengan N besar, yaitu ukuran populasi per 1 tambah N D pangkat 2. Langsung jawabannya. N sama dengan 100. 100 itu adalah 100 itu adalah ukuran populasi per 1 ditambah 100.
0,05 itu sama dengan tingkat kesalahan pangkat 2. N sama dengan 100 per 1 ditambah 100. 0,025 itu hasil pangkat 0,05 pangkat 2. Terus N sama dengan 100 per 1 ditambah 0,25 sama dengan 100 per 1,25. 100 dibagi 1,25 sama dengan 80. Next. Selanjutnya, di sini ada kuesioner yang akan disampaikan oleh Agung. Nah, kuesioner yang barusan yang telah kita teliti harus diuji dulu validitas dan juga reliabilitasnya. Jika ditemukan R hitung sama dengan R tabel, maka alat atau kuesioner tersebut dapat dinyatakan valid. Nilai koefisien korelasi hasil perhitungan harus lebih besar dari nilai koefisien dari tabel yang disebut tabel corrected item total correlation. Nah, uji validitas menggunakan rumus RXY sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X dikali sigma Y. Akar N sigma X2 dikurang sigma X2 N sigma Y2 dikurang sigma Y2. Sedangkan menghitung rumus R tabel DF sama dengan N dikurang 2. Jika RXY lebih besar atau sama dengan nilai R tabel pada taraf signifikansi tertentu, maka instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas. Sedangkan untuk perhitungan R tabel yang dalam rumus N itu sama dengan 80 dan A 0,05 atau taraf signifikannya sama dengan 5%. Dan untuk kuesioner, di dalam artikel ini tidak dicantumkan hasil jawaban kuesionernya. Seharusnya dicantumkan agar yang mengkoreksi artikel tersebut tidak bingung, tetapi di sini dicantumkan bahwa penilaian menggunakan skala Likert. Jadi bisa diketahui wawancara si peneliti itu ini mencari orang yang di sekitarnya saja. Jadi menggunakan accidenting sampling. Nah, setelah uji kuesioner tadi diuji validitas, dapat ditemukan hasil dalam tabel di bawah ini bahwa statusnya itu valid. Selanjutnya next. Dalam hasil uji validitas tingkat kepentingan importance, pengujian ini menggunakan teknik Cronbach alpha. Nilai dari jawaban yang dihasilkan terdiri dari rentangan nilai dan koefisien alpha. Harus lebih besar dari 0,7. Dan ini rumusnya. Di sini hasilnya 0,852. Jadi pengujian menggunakan teknik Cronbach ini hasilnya lebih besar dari 0,7. Berarti karena hasilnya lebih dari 0,7 maka dapat dinyatakan bahwa hasilnya itu reliable. Reliable. Dan analisis kesenjangan data yang akan disampaikan oleh Eris. Ya, saya lanjut. Halo. Ada suaranya? Ada. Lalu saya akan lanjut tentang analisis kesenjangan. Yang tercantum tersebut adalah tingkat kualitas yang baik. Kesenjangan itu GAP. Ditandai dengan adanya nilai positif atau QI.
GAP kurang dari 0. QI atau GAP sama dengan dalam kurung I kurang IMP atau I sama dengan atau disebut hasil analisis kesenjangan GAP. Langsung saja. Dan analisa kesenjangan atau GAP dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata dari penilaian terhadap persepsi dan harapan pengguna terhadap kualitas website. Yang tercantum dalam tabel tersebut ada variabel, performance, dan importance, dan juga kesenjangan atau GAP. Kita lihat tabel tersebut yang ada di layar. Dan berdasarkan tabel tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai kesenjangan atau GAP pada indikator-indikator dalam dimensi web qual dapat disimpulkan bahwa dimensi service interaction quality yaitu variabel SIQ4 atau SIQ5 dan SIQ6 merupakan variabel yang belum bisa memenuhi kualitas ideal. Sedangkan untuk dimensi usability dan informasi quality sudah memenuhi kualitas ideal karena berdasarkan hasil tersebut menunjukkan QI kurang dari 0 yang hasil tersebut adalah 0 atau bernilai positif. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat kualitas cukup baik dalam memenuhi kebutuhan pengguna website Slough. Dan untuk kesimpulan keseluruhan berdasarkan aspek analisa kesenjangan atau GAP, tingkat kualitas website Slough secara keseluruhan bernilai positif yaitu 0,05 yang artinya kualitas website Slough sudah sesuai harapan pengguna. Indikator yang mempunyai nilai GAP tertinggi 0,16 yaitu indikator SIQ1 memiliki reputasi yang baik. Yang berarti dengan adanya website Slough berdampak positif atau mendapat nilai lebih bagi perusahaan yang bergerak di bidang media advertising agency. Indikator yang mempunyai nilai GAP terendah min 0,20 yaitu indikator SIQ4 memberikan kesan menarik minat dan perhatian. Website dianggap kurang sesuai harapan atau kurang menarik minat bagi user untuk menggunakannya. Demikian kesimpulan dari hasil tersebut. Jadi dapat disimpulkan lagi bahwa tingkat kualitas cukup baik dalam memenuhi kebutuhan pengguna website. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf karena banyak kekurangan dan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk kelompoknya Denny. Selanjutnya kita lanjutkan dengan kelompoknya Cahyana. Ada kelompoknya Cahyana? Ada. Bu, ini Bu. Ada. Mangga, siapa yang mau share screen-nya? Saya, Bu. Indra. Yang mau share screen-nya Indra? Cahyana, Bu. Cahyana. Oh, salah ya. Sudah bisa Cahyana? Udah Bu, udah bisa Bu. Enggak di share screen-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan analisis artikel ilmiah. Nah, kelompok ini berisikan yang pertama saya Cahyana, yang kedua adalah Indah Rizky, yang ketiga adalah Roni Yanuar, dan yang keempat adalah Tanti Nur Haromah.
Pada presentasi kali ini judulnya adalah evaluasi persepsi pengguna internal website ITENAS berdasarkan Web 4.0. Penulisnya adalah Yohanita Yunita dan Oktaviana dari jurusan Teknik Industri Institut Teknologi Nasional atau ITENAS Bandung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur kepuasan pengguna internal, yaitu mahasiswa dan dosen, supaya bisa memperbaiki atribut-atribut yang ada pada website ITENAS. Yang selanjutnya adalah sampling yang akan disampaikan oleh Roni Yanuar. Hasil analis sampling. Teknik sampling yang dilakukan pada penyebaran kuesioner penelitian adalah teknik purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dilakukan berdasarkan kriteria dan accidental sampling. Apa itu Caca? Sampling populasi target. Ukuran sampel yang akan diambil untuk penyebaran kuesioner dilakukan menggunakan rumus Lopin. Populasi mahasiswa di ITENAS didapatkan sebanyak 7.200 mahasiswa dan populasi dosen ITENAS didapatkan sebanyak 245 dosen. Jumlah populasi mahasiswa dan dosen yang memenuhi karakteristik responden tidak dapat diketahui. Untuk itu diperlakukan suatu asumsi. Dosen dan mahasiswa yang membuka website ITENAS selama periode penelitian Januari sampai dengan Mei 2017 diasumsikan sebesar 50%. Ukuran sampling menggunakan rumus Lopin didapatkan minimal responden 56 orang dosen dan 98 orang mahasiswa. Penentuan responden dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah dosen dan mahasiswa pada masing-masing jurusan. Sudah. Yang selanjutnya adalah pembentukan kuesioner yang akan disampaikan oleh Saudara Indra Rizky. Pembentukan kuesioner menggunakan WebQual 4.0 menggunakan WebQual 4.0. Juga nilai tiap item pernyataan lebih besar daripada nilai R tabel dengan tingkat kepercayaan 95%, yaitu 0,374 dan dinyatakan valid. Nilai alpha Cronbach yang didapatkan oleh 0,751 dan lebih besar dari 0,7, maka item pernyataan dinyatakan reliable. Kuesioner diberikan skala 1/4 Likert. Nilai kuesioner dibagi menjadi 2 untuk kepuasan dosen dan mahasiswa dan 2 lagi untuk kepentingan menurut mahasiswa dan dosen. Tidak mengambil referensi lain untuk pembentukan item pertanyaan benar. Segitu. Oke, ini adalah hasil dari kuesioner yang telah disebarkan. Nah, kan ini dibagi 2. Yang pertama adalah nilai indeks kepuasan, yang kedua adalah nilai indeks kepentingan. Di sini dibagi menjadi 4, ada dosennya ada 2, mahasiswanya juga ada 2. Yang selanjutnya adalah analisis datanya yang akan disampaikan oleh Saudara Tanti. Ya, saya akan menjelaskan tentang analisis data. Jadi, hasil nilai indeks kinerja rata-rata untuk responden, dosen, dan mahasiswa, yaitu nilai indeks kinerja rata-rata tingkat kepentingan. Kepentingan dosen yaitu 3,74, tingkat kepentingan mahasiswa yaitu 3,4. Lebih tinggi dibandingkan dengan nilai indeks kinerja tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan dosen yaitu 2,44, tingkat kepuasan mahasiswa yaitu 2,7. Hal ini menunjukkan bahwa pengguna website ITENAS belum merasa puas
terhadap atribut-atribut yang dianggap terpenting. Data tersebut menunjukkan pula bahwa responden dosen merasa kurang puas terhadap layanan website. Internas yang ditandai dengan nilai indeks rata-rata kepuasan yang lebih rendah dibandingkan nilai indeks rata-rata kepuasan responden mahasiswa. Hal ini terjadi karena responden dosen yang menjadi sampel didominasi dengan responden dosen yang memiliki masa kerja yang lebih lama sehingga responden dosen lebih mengetahui perkembangan layanan website. Internas apabila dibandingkan dengan responden mahasiswa yang menjadi sampel didominasi dengan mahasiswa dengan angkatan baru. Hasil analisis menunjukkan website sebagai sarana informasi bagi mahasiswa angkatan yang masih muda. Dirasakan lebih memuaskan karena informasi yang diperlukan dari para mahasiswa angkatan baru terbatas. Lebih pada informasi pada saat pendaftaran menjadi mahasiswa dan informasi-informasi umum yang diperlukan mahasiswa baru. Jadi isi dari analisis data sudah sesuai, tetapi ada yang sedikit membingungkan di tanda baca titik pada nilai indeks. Pada tabel hasil kuesioner terdapat 3 angka di belakang titik, sedangkan hasil analisis ada 2 angka. Terima kasih. Ya, untuk kesimpulannya hasil analisisnya adalah yang pertama itu proses penghitungan untuk seperti uji validitas dan sebagainya itu tidak jelas, jadi emang nggak ada di jurnalnya. Seharusnya itu harus ada supaya mendukung faktanya. Yang kedua adalah yang tadi tanda baca yang membingungkan. Jadi kalau kita lihat dari nilai kuesionernya ada 3,74 sekian. Nah itu tuh kalau misalnya 3 yang di belakang titik itu jadi 1000, tapi kenapa pas yang harus di hasil analisis menjadi 3,74? Nah itu cukup membingungkan juga. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Cahyana. Selanjutnya kita lanjutkan kelompoknya Regita. Ada Regita? Ada, Bu. Mangga, siapa yang mau share screen-nya? Saya aja, Bu, Regita. Mangga. Sidilan. Ini dahulu ke pondok. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusa ya, kuregi atau kusa? Regi, kuregi. Wih, mangga ku Terani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang analisa pengukuran kualitas layanan website Fakultas Teknik Universitas Djana Badra menggunakan metode webqual. Yang beranggotakan Ari Piradinata, Gilang Erlangga, Rani Rahmawati, Regita Harpan, dan Ripaldi Rahmat Maulana. Next. Yang pertama akan dijelaskan oleh Arif. Data terkait artikel. Judul
Analisa pengukuran kualitas layanan website Fakultas Teknik Universitas Jana Badra menggunakan metode web QUAL. Penulis Agustin Setiorini. Tujuannya di sini mengetahui kualitas layanan yang diberikan website Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Mengetahui faktor-faktor apa yang sangat berpengaruh dengan kualitas layanan website dengan metode web QUAL 4.0 terhadap kepuasan pengguna. C. Menjadikan kedua hal di atas sebagai bahan pertimbangan dalam memperbaiki kekurangan pada layanan website Fakultas Teknik Universitas Jana Badra, Yogyakarta. Hasil evaluasi. Evaluasi di sini terbagi 3. 1. Populasi target, teknik sampling. 3. Ukuran sampling. Informasi pada artikel populasi target, user yang pernah mengunjungi alamat website Fakultas Teknik Universitas Jana Badra. Hal yang harus diperbaiki tidak ada. Teknik sampling, proporsional, random sampling. Hal yang harus diperbaiki tidak ada. Ukuran sampling ditetapkan sebanyak 32 responden. Hal yang harus diperbaiki tidak ada. Sekian, terima kasih. Silahkan, Terani. Di mute teh mic-na. Yang keempat ada kuesioner yang dibentuk atau wawancara yang dilakukan. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dalam penyusunan kuesionernya menggunakan metode pengukuran kualitas website dengan web QUAL 4.0 yang telah dimodifikasi dengan menggunakan 3 dimensi utama, yaitu kegunaan, kualitas informasi, dan kualitas interaksi. Skala pengukurannya digunakan 5 poin skala Likert, diantaranya poin 5 menyatakan sangat baik, poin 4 menyatakan baik, poin 3 menyatakan cukup, poin 2 menyatakan kurang, dan poin 1 menyatakan sangat kurang. Next. Next. Moderator siapa? Selanjutnya ada dimensi kemudahan pengguna atau usability. Di sini terdapat 8 pertanyaan. Yang pertama ada pengguna merasa mudah untuk mempelajari pengoperasian website. Yang kedua, interaksi antara website dengan pengguna jelas dan mudah dipahami. Yang ketiga, pengguna merasa mudah untuk bernavigasi dan yang keempat ada pengguna merasa website mudah untuk digunakan dan sebagainya. Next. Yang kedua ada dimensi kualitas informasi atau information quality. Di mana dalam dimensi ini terdapat 8 pertanyaan juga. Yang pertama, informasi yang disajikan akurat. Yang kedua, informasi yang disajikan dapat dipercaya.
Yang ketiga, informasi yang disajikan tepat waktu dengan apa yang saya butuhkan. Yang keempat, informasi yang disajikan relevan dengan apa yang saya inginkan. Yang kelima, informasi yang disediakan mudah untuk dipahami. Yang keenam, informasi yang disajikan sangat detail. Yang ketujuh, informasi yang disajikan dalam format yang sesuai. Yang kedelapan, website menciptakan pengalaman positif bagi pengguna. Dan yang keempat, ada dimensi kualitas interaksi atau interaction quality. Lanjut, Dalam hasil analisis dari data yang diperoleh akan dijelaskan oleh Saudara Gilang. Saya Gilang Erlangga akan menjelaskan hasil analisis dari data yang diperoleh di dimensi kemudahan pengguna. Item-item pertanyaan yang dinilai pada dimensi pengguna diketahui 7 pertanyaan dan 7 pertanyaan masuk dalam kategori baik dan 1 pertanyaan masuk dalam kategori sangat baik. Secara keseluruhan, website Fakultas Teknik Universitas Jana Badra termasuk kategori baik dengan skor rata-rata 3,94. Next. Dimensi kualitas informasi. Item pertanyaan yang dinilai pada dimensi kualitas informasi, diketahui semua pertanyaan masuk dalam kategori baik dengan skor rata-rata 3,90. Next. Item pertanyaan yang dinilai dalam dimensi kualitas interaksi, semuanya masuk kategori baik dengan nilai rata-rata 3,37. Yuk. Yang simpulan hasil analisis data akan dijelaskan oleh Saudara Ripaldi Rahmat. Dari simpulan hasil analisis data, dimensi kemudahan pengguna usability berkategori baik, kualitas informasi berkategori baik, dan kualitas interaksi berkategori baik. Next. Kesimpulan, Regi. Jadi kesimpulannya akan dijelaskan oleh saya. Jadi seluruh penilaian terhadap website ini dengan metode WebQual 4.0 hasilnya baik gitu. Jadi hasil akhir dari penilaian ini tidak ada yang perlu diperbaiki. Kenapa? Karena menurut kelompok kami semua hal yang dipaparkan dalam artikel ini udah baik gitu. Jadi nggak ada hal yang harus diperbaiki gitu. Nah di sini nggak dijelaskan bagaimana itu uji validitas atau uji reliabilitas gitu. Di sini nggak ada. Jadi saya hanya memaparkan hal ini saja gitu. Tapi saya mencoba gitu uji reliabilitas meskipun di sini cuma ada frekuensi atau total skornya saja gitu. Dan hasilnya ya valid gitu. Jadi menurut saya dan menurut kelompok kami ya hal ini udah baik lah gitu. Sekian. Ya, mungkin cukup dari saya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurang,
Dimohon untuk itu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompoknya Regita. Selanjutnya kita ke kelompok Levira. Ada kelompok Levira? Ada, Bu. Siapa yang mau share screen-nya? Ada, Bu. Levira, Bu. Levira. Iya. Selamat. Sebentar. Mangga, Levira? Ya, ya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kami dari kelompok 2 beranggotakan Agung Gunawan, Faizal Rahman, Levira Tufitawaka, dan Muhammad Andi. Di sini kami akan mengevaluasi penerapan statistika pada artikel ilmiah di bidang teknik informatika. Judul artikel ilmiahnya adalah Analisa Kualitas Website Sekolah Menengah Kejuruan Negeri atau SMKN di Kota Makassar dengan menggunakan webwall modifikasi. Penulisnya adalah Muhammad Arafah dan Tabik Muslihatin. Kemudian tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui kualitas layanan website SMKN di Kota Makassar. Kemudian untuk evaluasinya akan disampaikan oleh Muhammad Andi. Baik, untuk populasi target, berdasarkan informasi pada artikel ilmiah, seluruh siswa SMK, SMTI, dan SMKN 2 Kota Makassar. Namun setelah dievaluasi atau diperbaiki, populasi seharusnya adalah seluruh user website SMK, SMTI Makassar, dan SMKN 2 Makassar. Karena pengguna dari website tersebut tidak hanya oleh siswa maupun siswi, namun ada staf lain, diantaranya mungkin kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, maupun staf tata usaha. Baik, untuk teknik sampling akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Faizal. Oke, jadi tes. Ya, ada. Ada suaranya? Ada. Jadi evaluasi teknik sampling. Informasi pada artikel purposive sampling. Hal yang harus diperbaiki yaitu teknik seharusnya menggunakan sampel random sampling agar setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel peluangnya menjadi sama. Terima kasih. Ya, kemudian untuk ukuran sampling akan dijelaskan oleh Agung Gunawan. Sebanyak 126 responden. Nah, untuk menyusun sebuah kuesionernya, itu kami menggunakan WebQual 4.0. Nah, kuesioner yang dibentuk wawancara yang dilakukan dalam menyusun kuesioner menggunakan metode pengukuran kualitas website dengan WebQual 4.0 yang telah dimodifikasi dengan menambahkan dimensi kualitas antar muka pengguna, lalu 3 dimensi utama, kualitas pengguna, kualitas informasi, kualitas layanan interaksi. Oke, untuk instrumen WebQual 4.0 itu terdapat 4 variabel ya. Yang pertama itu ada usability atau kemudahan pengguna, ada information quality, ada kualitas informasi, ada service interaction atau kualitas interaksi, dan yang terakhir ada user interface, itu kualitas antarmuka. Oke, untuk kemudahan pengguna itu ada beberapa indikator ya. Yang pertama itu pengguna dapat dengan mudah menggunakan website tersebut. Oke, dan yang kedua ada pengguna dapat dengan mudah berinteraksi dengan website. Yang ketiga, website mudah untuk dinavigasi. Lalu website mudah untuk digunakan. Website memiliki tampilan yang menarik. Website mengandung nilai kompetensi.
Nah, itu yang termasuk kemudahan penggunaan ya. Itu untuk variabel kemudahan penggunaan. Terus yang kedua itu ada yang termasuk kualitas informasi. Lalu apa saja sih indikatornya? Yang pertama ada website menyediakan informasi yang akurat. Yang kedua ada website menyediakan informasi tepat waktu. Dan yang ketiga ada website menyediakan informasi yang relevan. Lalu website menyediakan informasi yang mudah dimengerti. Dan lalu website menyediakan informasi yang detail. Lalu website menyajikan informasi dalam format yang tepat. Oke, agar saya tidak capek, ya mungkin teman-teman semua bisa baca ya. Oke, lalu untuk uji validitasnya, berhubung mungkin saya belum menguasai sepenuhnya materi tersebut, silakan Levira. Ya, untuk hasil analisis datanya, yang pertama dilakukan uji validitas, yaitu untuk menentukan kevalidan dari item kuesioner dengan mengkorelasikan skor setiap item pertanyaan terhadap skor total. Nah, di uji validitas ini digunakan perbandingan antara R tabel dan R hasil. Nah, jika R hasilnya positif dan R hasilnya lebih besar dari R tabel, maka valid. Kemudian jika R hasilnya negatif, kemudian R hasilnya juga kurang dari R tabel, maka variabel tidak valid. Nah, di sini R tabel itu didapatkan dari rumus derajat kebebasan atau DF, yaitu jumlah sampel atau N dikurangi 2. Kemudian dengan tingkat signifikansi adalah 5%. Jadi, DF sama dengan 126 dikurangi 2 sama dengan 124. Nah, 124 ini dilihat di tabel distribusi derajat kebebasan, yaitu hasilnya 0,1279. Ini untuk dimensi usability, setiap item pertanyaan sudah dikorelasikan. Kemudian untuk kualitas informasi juga, untuk kualitas interaksi layanan juga, dan untuk kualitas antarmuka juga. Nah, setelah dikorelasikan, semua variabel menunjukkan bahwa R hasil positif dan R hasil lebih besar dari R tabel. Maka semua variabel atau item pertanyaan yang digunakan valid. Kemudian uji reliabilitas. Ini untuk memperoleh informasi atau tingkat konsistensi yang dapat dipercaya. Sama menggunakan perbandingan antara R tabel dan R hasil. Nah, ini untuk setiap dimensi sudah dikorelasikan gitu. Jadi semua variabel menunjukkan bahwa R hasil positif dan R hasil lebih besar dari R tabel. Maka semua variabel atau item pertanyaan yang digunakan reliable. Kemudian diuji lagi menggunakan uji Paired test sample, yaitu untuk mengetahui perbandingan nilai min pada satu sampel yang mengalami dua kondisi. Jadi si kuesionernya itu dibentuk menjadi dua kondisi, yaitu untuk persepsi dan harapan. Nah, sini sudah dihitung minnya. Kemudian dilihat bahwa nilai min difference yang tertinggi adalah dimensi user interface quality, yaitu negatif 0,82. Jadi ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan website SMK di Makassar itu cukup berhasil dalam dimensi tersebut. Kemudian nilai min difference yang terendah adalah service interaction quality, yaitu negatif 0,98. Ini mengindikasikan bahwa kualitas layanan website SMK di Makassar perlu ditingkatkan lagi gitu di aspek kualitas interaksi layanan agar sesuai dengan harapan pengguna. Oke, jadi kesimpulannya, kualitas layanan website SMK di Makassar ini masih kurang, terutama pada dimensi kualitas layanan interaksi. Ini menunjukkan bahwa website SMK di Makassar kurang memberikan layanan interaksi yang baik antara pengguna dan website tersebut. Kemudian, kualitas layanan website SMK di Makassar cukup berhasil, terutama pada dimensi kualitas antarmuka pengguna. Ini menunjukkan bahwa daya tarik pengguna akan visual website atau tampilan website baik. Cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok Levira. Terakhir kelompoknya Eris, ada? Kelompok Eris? Oh, Bu, udah tadi Bu, udah sama Devia. Kelompok yang kelompok Denny sama, Bu. Oh, sama satu kelompok. Yang Denny Anggara Agung. Filenya 2 kali. Ya, satu kelompok udah tadi.
Kalau yang lain ada kelompok yang belum ini nggak, belum presentasi nggak? Ada 8 kelompok kelas ini? Udah semua kayaknya, Bu. Ada 8 kelompok ya? Ya. Iya, Pak. Ya, Iya, Bu. Oke, selanjutnya dilanjutkan ke sesi tanya jawab ya. Silakan bagi yang ingin bertanya, boleh nyalakan mic-nya, langsung tanyakan ke kelompok siapa, pertanyaannya apa, atau bisa ditulis di chat-nya. Ada yang ingin bertanya? Tadi banyak sekali yang bisa ditanyakan. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, masa tidak ada satupun? Kalau tidak ada, evaluasi dari saya ya. Ini tidak ada yang ingin bertanya? Oke, kalau tidak ada. Mau bertanya. Enggak, Santi? Tapi bertanyanya sama Ibu gimana? Boleh enggak? Boleh. Saya tulis di kolom. Enggak, yang mau tanya ke saya tulis di chat ya. Saya bahas dulu evaluasi per kelompoknya. Kalau tidak bertanya ke kelompok yang lain. Untuk evaluasinya secara garis besar untuk semua kelompok itu sesuai dengan apa yang saya minta. Cuman kebanyakannya untuk penentuan ukuran sampel itu tidak dibahas. Cuman disebutkan berapa orang dari berapa orang. Ada beberapa kelompok tadi ya yang dibahas, tapi sebagian besar itu tidak membahas ukuran sampelnya dapat 100 itu dari berapa orang populasi targetnya. Misalnya tadi kan ada yang menggunakan rumus Lofin. Alfanya tidak dibahas. Misalnya kan dari rumus Lofin tadi 32 orang misalnya ya. 32 orang itu taraf signifikansinya berapa? 5%, 1%, atau lain sebagainya. Kemudian 32 orang ini dari total populasi berapa? Pengunjung websitenya tidak disebutkan. Kebanyakannya langsung ditodong 100 responden atau 32 responden, kemudian dari mahasiswa berapa, dari dosen berapa. Paham ya? Kemudian ini untuk koreksinya. Nah, tadi untuk kelompoknya Santi salah menyebutkan teknik pembentukan kuesioner itu bukan simple random sampling ya. Kalau simple random sampling itu teknik samplingnya. Tadi kan teknik pembentukan kuesioner itu metode web-qual-nya, dimensi apa aja baru disusun ke dalam item-item pertanyaan. Kemudian bukan disebutkan sebagai metode web-qual, dimensinya apa, dibentuk dalam bentuk statistik. Tidak seperti itu. Ini untuk koreksi aja supaya tidak salah lagi persepsi. Kemudian cara membaca simbol juga untuk kelompoknya Denny ya. Tadi Eris sama Agung. Tadi kan ada pangkat 2, seharusnya itu pangkat 2, tapi dibacanya untuk korelasi kalau nggak salah. Dibacanya tuh X2 dan lain sebagainya. Kemudian untuk Eris juga sama, itu indeks. Kalau Eris kan ada importance sama performance. Itu dalam kurung I-nya itu indeks. Itu artinya observasi ke I. Misalnya I-nya observasi pertama, responden pertama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya. Ya, Bu. Baik, Bu. Untuk kelompok yang lainnya sama. Kelompok Zian, Abdul Jalil, kemudian Cahyana, Regita, sama Levira itu kebanyakan ini untuk semuanya sih. Ukuran samplingnya itu tidak dibahas. Menentukan ukuran sampel dapat 100 orang, 32 orang itu dari mana. Nah, ini semuanya itu tidak menyebutkan taraf signifikansi. Jadi kan apa yang saya minta evaluasi populasi targetnya sesuai dengan tujuan atau tidak. Tadi misalnya kelompoknya siapa yang membahas website. Ini yang terakhir aja dulu ya.
kualitas website sekolah menengah kejuruan negeri di Kota Makassar dengan menggunakan metode WebQual 4. Kelompok yang terakhir itu sudah betul kan, memang seharusnya tidak hanya terbatas pada siswa-siswi, tapi user websitenya. Nah, kemudian ada kemungkinan di judulnya itu biasanya kan kalau artikel ilmiah judul itu dibatasi, jadi dibaca lagi di dalam pendahuluannya. Misalnya kelompoknya Zian, tadi kan tujuannya di dalam judulnya itu tidak dituliskan memang berdasarkan mahasiswa, tapi kalau di pendahuluannya itu ada tulisannya ini penilaiannya dari mahasiswa. Jadi memang sebenarnya tidak keliru pada saat penentuan populasi targetnya dia menentukannya mahasiswa karena memang di tujuannya itu dalam penilaian dari mahasiswanya. Jadi selain memperhatikan judul, lihat lagi di pendahuluan tujuannya seperti apa supaya tidak bingung lagi populasi targetnya sudah sesuai atau tidak. Ada pertanyaan tadi, siapa yang mau bertanya? Santi Bu, tapi pertanyaannya keburu udah dijawab dievaluasi sama Ibu. Pertanyaan apa? Ada lagi nggak yang mau bertanya? Tadi Bu kesalahan pada yang bukan teknik sampling Ibu, yang itu. Ya. Terus Ibu ada satu lagi kita. Ya. Kalau misalkan di dalam sebuah jurnal, terus di sananya nggak kayak tertera tabel kayak gitu. Terus kita cara mengetahui itu berapa persennya gimana Bu? Berapa persen apanya? Taraf signifikansinya? Sepertinya kita lagi di apa sih ya? Jadi si sampel itu kan terdiri dari berapa orang gitu. Nantinya kayak yang penilaian baiknya kan kalau jurnalnya yang lengkap mah di dalamnya kayak gimana ya? Kayak tertera gitu, yang baiknya 5%, yang tidak baiknya 10%. Nah, kalau misalkan di tabel di dalam sebuah jurnalnya tidak ada tabel tersebut, gimana Bu cara kita mengetahui tabel itu bagus atau tidaknya? Lihatnya di teknik samplingnya. Biasanya kalau yang tidak menggunakan rumus, misalnya ya, tidak disebutkan alfa yang digunakan penentuan ukuran sampelnya 5%, 10%, dia pakainya non-probability sampling kayak purposive sampling, accidental, snowball, dan lain sebagainya. Nah, kalau penentuan ukuran sampelnya dia menggunakan teknik samplingnya non-probability, itu biasanya memang tidak menggunakan ukuran sampel seperti rumus Coffin atau rumus-rumus lain yang sudah saya tunjukkan di video di e-learning. Jadi, perhatikan saja teknik samplingnya apa. Kalau tidak disebutkan, misalnya dia tembak 100%, mungkin dia menggunakannya non-probability sampling. Kemudian kalau misalnya dia menggunakan teknik samplingnya simple random sampling, lihat di analisisnya. Analisisnya itu kan biasanya ada pengujian hipotesis. Di pengujian hipotesisnya itu biasanya ada daerah dia valid atau tidak, misalnya ya untuk di validitas dan reliabilitas kuesionernya. Nah, di situ dia pasti akan menyebutkan alfanya seharusnya. Karena kan untuk mendapatkan, contohnya tadi kan ada yang menggunakan R-tabel ya. Untuk mendapatkan nilai R-tabel, dia memerlukan alfanya juga. Alfa itu taraf signifikansinya. Jadi dibaca lagi baik-baik untuk mengetahui berapa persen alfanya itu dari teknik samplingnya. Yang pertama kuncinya teknik samplingnya apakah probability sampling. Kalau probability sampling kan ada simple random, ada stratified, ada cluster, ada systematic. Itu otomatis harus menggunakan alpha. Tapi kalau misalnya teknik samplingnya dia incidental, kemudian purposive sampling, dan lain sebagainya, non-probability sampling, biasanya memang tidak menggunakan alpha. Karena memang hanya sebatas eksplorasi data saja, hanya deskriptif saja. Paham, Santi? Alhamdulillah Ibu, sedikit-sedikit ada penjelasan gitu, jadi bisa sedikit-sedikit paham juga. Oke. Makasih Ibu. Sama-sama. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak ada ini? Sudah paham semua ya kalau tidak ada yang bertanya? Oke, kalau tidak ada bertanya, ada kesulitan selama ini kuliahnya enggak?
kesulitan? Eris mau ngomong apa? Ada Bu, ada kesulitan kekurangan memahami materinya Bu. Nah, kalau karena situasinya daring Bu. ya kalau misalnya Anda baca PowerPoint-nya kurang jelas, kemudian di videonya kurang jelas, langsung tanya aja ke saya, ke WA, apa yang nggak ngertinya. Soalnya kan mau nggak mau harus melalui online sih kalau sekarang. Nggak ada cara lain lagi selain bertanya langsung ke saya atau misalnya share ke teman ya. Kalau kuota udah dapat bantuan semua nggak? Oh iya, siap. Udah Bu. Udah bisa dipakai Bu. Udah Bu. Tapi bulan ini belum. Bulan ini. Kemudian, oh ya satu lagi, e-learning itu sering error karena masih migrasi data. Jadi kalau misalnya kerjain kuis yang terstruktur setiap pertemuan itu kan suka langsung muncul nilainya. Kalau bisa Anda screenshot nilai akhirnya, takutnya nanti mungkin kemungkinan terburuk mudah-mudahan tidak terjadi ya, takutnya hilang datanya. Jadi setiap mengerjakan screenshot disimpan sebagai arsipnya. Saya juga selalu download setiap hari untuk update-nya. Takutnya ada yang hilang karena banyak kejadian sih dosen yang lain sudah isi semua pertemuan materi itu akhirnya jadi halaman kosong lagi. Kemudian kan kelas ini juga sering nggak bisa download itu karena ada Tuker ulahan Pak. Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini kelas ini pinter semua ya. Analisisnya sudah sesuai semua. Sebelum saya tutup, ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Tapi lu kayak sesuatu nu kan henteu. Data sebeh-sebeh teu aya sesuatu gitu teh. Ada pertanyaan? Nuju. Itu do kanuju ham, nu ka mah ada aja Pak. Kita atau Kupu. terus ngalahirkeun. Acana Kalau tidak ada, jangan lupa selalu jaga kebersihan ya. Semoga sehat selalu, dijaga kesehatannya. Kalau keluar jangan lupa bawa hand sanitizer, pakai masker. Jangan sampai jadi carrier. Tahu carrier ya? Kita nggak sadar kita bawa virusnya. Semoga selalu sehat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.